Ya. Selamat sore Kak Citra, apa kabar? Selamat sore, Coach Evi. Kabar baik. Lagi sibuk apa? Saya sedang sibuk memasak untuk buka puasa, Coach. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya. Kemudian setelah tujuan jelas, kita akan menemukan langkah yang terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap? Oke, dan saya sudah siap, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Kak Citra serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dan memperhatikan Kak Citra. Apakah oke? Oke, Coach. Oke, boleh kita mulai? Iya, silakan, Coach. Oke. Apa tujuan yang ingin Kak Citra dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Baik, terima kasih sudah menanyakan, Coach. Jadi memang tujuan saya mengikuti sesi coaching bersama Coach Evi adalah saya ingin lolos wawancara beasiswa S3 di KOIKA, Korea Selatan. Seperti itu, Coach. Oke, seperti apa detail tujuan Kak Citra? Baik, jadi awalnya saya ingin sekolah lagi seperti itu, Coach, yaitu sekolah doktoral degree. Kemudian yang jurusan yang akan saya ambil adalah jurusan kebijakan publik. Tetapi memang sampai saat ini saya belum tahu akan di universitas mana di Koreanya. Nah, yang saya cari tahu pertama kali adalah jika Korea atau pemerintah Korea bisa memberikan beasiswa seperti itu. Setelah saya cari, ternyata ada, Coach. Jadi ada namanya satu lembaga yaitu KOIKA. Mereka menyediakan scholarship atau beasiswa untuk S2 dan S3 seperti itu, Coach. Nah, di beasiswa tersebut ada banyak persyaratannya, Coach. Yang pertama itu persyaratannya adalah TOEFL gitu. Yang kedua, persyaratannya tentu saja dokumen atau berkas-berkas seperti transkrip dan ijazah. Nah, yang ketiga ada sesi wawancara dari pihak Korea atau pihak Koikanya langsung seperti itu. Ya, Nah, maka dari itu untuk yang TOEFL nilai saya sudah mencukupi, Coach. Syukur sudah mencukupi, tapi yang kedua itu berkas-berkas saya juga sudah lengkap, transkrip dan ijazah sudah ada, tinggal diserahkan saja. Nah, yang ketiga ini, Coach, saya terkendala yaitu mengikuti wawancaranya. Saya agak takut mengikuti wawancara tersebut. Seperti itu detailnya, Coach. oke, terima kasih Kak Citra. Bagus sekali rencana dan untuk masuk ke sana ya. Berarti ini di program doktor ya. Iya, betul, Coach. Oke, kapan akan dicapai untuk eh, lolos wawancara ini? Jadi seperti yang sudah digambarkan oleh Kak Citra tadi bahwa ada tiga syarat ya, ada tiga Hmm. persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa lolos beasiswa. Yang pertama itu adalah TOEFL, nilai TOEFL sudah mencukupi, kemudian dokumen sudah siap semua, oke. Hmm. Lalu yang ketiga itu adalah wawancara, di mana seperti yang digambarkan Kak Citra tadi bahwa wawancara yang eh, Kak Citra merasa agak takut begitu. Ya, Betul. ya. Kira-kira apa yang ditakuti? Yang saya takuti karena sebetulnya karena usia sih, Coach. Karena usia saya sudah tidak muda lagi, Coach. Umur 40-an gitu ya. Nah, kebetulan dan kemungkinan saingan saya adalah generasi yang lebih muda. Yang memang kemungkinan juga terlalu banyak pengalaman seperti itu. Dan mungkin
mereka baru fresh graduate dari S2-nya ya, master degree. Sedangkan saya, master degree saya, S2 saya sudah agak lama ya, Coach. Saya juga harus belajar kembali seperti itu untuk mengulang subjek kebijakan publik yang akan saya ambil. Seperti itu, Coach. Oke, dari yang digambarkan Kak Citra tadi, lalu menurut Kak Citra itu kapan akan dicapai tujuan untuk lolos wawancara beasiswa ini? Oh ya, baik. Jadi nanti sebetulnya Koika sendiri sudah membuka program scholarship-nya di semester Iya. satu ini di bulan Maret, Coach. Tetapi sepertinya saya belum, karena saya belum menemukan eh, cara gitu ya untuk mengalahkan ketakutan saya menghadapi wawancara tersebut. Jadi kemungkinan saya akan ikut di yang Desember 2026, Coach. Pembukaan di Desember 2026. Desember 2026. Betul. Iya. Di mana akan dicapai ini? Baik, di mana akan dicapai? Sebetulnya di Indonesia ya, Coach, karena nanti penyerahan dokumen-dokumen tersebut dan wawancara tersebut memang dilakukannya tetap di Indonesia, biasanya melalui telepon seperti itu, Coach. Jadi wawancaranya pakai telepon ya? Betul, dari pihak Koreanya langsung, Coach. Oh iya tuh. Oke, bagus. Bersama siapa akan dicapai untuk bisa Baik, lolos wawancara ini? baik, terima kasih, Coach. Bersama siapa? Sepertinya saya akan sendiri ya, Coach. Oke, sendiri untuk mencapai. Apakah ini eh, mampu untuk melaksanakannya? Untuk saat ini saya rasa belum mampu. Oleh karena itu saya mengikuti sesi coaching ini. Tetapi untuk bulan Desember mungkin saya bisa ya coach karena masih ada berapa bulan ke depan ya coach ya. Karena ini masih Oh, Februari kan target saya di bulan Desember. Seperti itu bulan coach. Desember. Oke. Apa bukti bahwa Kak Citra sudah berhasil mencapai tujuan ini? Baik. Buktinya adalah nanti saya akan ditelepon, dihubungi oleh Ya. pihak koikanya yang menyebutkan bahwa atas nama Citra itu lulus beasiswa S3 ke Korea. Yang kedua, itu buktinya adalah mereka akan mengirimkan informasi penerimaan beasiswa saya melalui email. Seperti itu, Coach. Oke, berarti ukuran keberhasilan itu ada telepon dari pihak Korea, kemudian ada pernyataan lulus melalui email yang Kak Citra punya. Begitukah? Iya, betul, Coach. Oke, berarti apa alat ukurnya? Baik, alat ukurnya itu keberhasilan berarti nilai ya, Coach. Nilai yang akan Iya, saya dapatkan dari wawancara tersebut. Nah, tapi saya tidak tahu berapa range yang mereka eh, berikan kepada para penerima beasiswa ini, Coach. oke. Jadi ini nanti Desember dulu baru dicapai dengan dia punya buktinya bahwa ditelepon, kemudian juga sudah ada email masuk yang menyatakan bahwa Kak Citra sudah lulus. Nah, lalu apa tujuan ini dalam kendali dari Kak Citra sendiri? Baik, ini semua dalam kendali saya karena ini semua adalah keinginan saya dan saya sudah izin ke keluarga saya, terutama suami saya, kemudian anak-anak saya, mereka semua mendukung. Seperti itu, Coach. Oke, apakah Kak Citra punya kemampuan untuk meraih tujuan ini? Baik, saya rasa saya punya kemampuan, Coach, karena ini keinginan saya, jadi saya pasti bisa. Saya sanggup. Oke, kemampuan apa yang diperlukan? Baik, em, kemampuan untuk mempelajari lagi ya, Coach.
bahwa melanjutkan dari tesis kebijakan publik saya di master degree seperti itu. Jadi kemampuannya ya seperti itu Coach, kemampuannya untuk belajar lagi, membaca buku lagi, seperti itu Coach. Ya, di mana akan mendapatkan kemampuan tersebut selain membaca kembali yang sudah pernah didapatkan waktu S2, kemudian mungkin ada kemampuan-kemampuan lain lagi yang harus dimanfaatkan oleh Kak Citra. Baik, em, karena menurut saya sekarang saya sudah cukup apa ya namanya dewasa gitu ya coach dalam arti dewasa dalam dunia kerja. Saya sudah bekerja selama 20 tahun di dunia kerja, jadi memang pengalaman saya pun semakin banyak seperti itu. Nah, kemampuan itu adalah kapabilitas saya di dunia kerja saya yang terkait dengan kebijakan publik seperti itu coach. Jadi saya rasa Oke, saya bisa, saya sanggup karena saya telah melalui semua itu. Terima kasih coach. oke. Apakah tujuan Kak Citra ini penting? Betul, tujuan ini sangat penting untuk saya, untuk meningkatkan kapasitas diri saya dan meningkatkan kompetensi saya. Oke, apakah tujuan ini menjadi prioritas? Betul, Coach. Tujuan ini menjadi prioritas untuk saya. Dan saat ini memang itu adalah prioritas utama saya. Oke, apakah tujuan ini eh, kapan mulai langkah untuk mewujudkan tujuan ini? Baik, sebetulnya langkah pertama sudah saya lakukan semalam, Coach, yaitu Ya, mencari tahu kapan beasiswa KOIKA itu dibuka. Jadi hasil dari temuan saya adalah beasiswa KOIKA dibuka pada bulan Maret ini dan nanti di akhir tahun seperti itu. Itu adalah langkah pertama saya. Langkah kedua saya adalah yaitu coach mempelajari lagi bahan-bahan kebijakan publik apa yang sudah saya pernah kerjakan di master degree saya tahun 2012 seperti itu coach. oke. Eh, terkait dengan langkah tadi bahwa semalam Kak Citra sudah mulai mencari tahu tentang beasiswa itu. Kemudian di bulan Maret itu Kak Citra sudah lewatkan. Artinya bahwa memilihnya nanti di bulan Desember begitu. Iya betul Coach, saya memilih di bulan Desember. Nah, untuk menuju bulan Desember, langkah kedua saya kemungkinan akan saya lakukan di bulan Maret. Sebetulnya setelah ini sih Coach, setelah Lebaran seperti itu. Kenapa? Karena saya ingin menyelesaikan dulu beberapa tugas kantor di bulan Februari dan di bulan Maret sebelum Lebaran. Seperti itu sih Coach. Berarti dari bulan Maret sampai Desember begitu ya. Betul, Berarti deadline waktunya deadline waktunya di Desember. betul. Durasi waktunya 10 April, bulan. Mei, 10 Juni, bulan berarti ya Coach. 10 bulan. 10 bulan Oke, sampai ke durasi waktunya. Desember. Oke, oke, oke. Terkait dengan tujuan, apa gejala atau masalah atau kendala yang Kak Citra lihat, dengar, atau rasakan saat ini? Em, Kendala yang saya hadapi adalah kemungkinan karena kesibukan saya di kantor, saya kurang bisa untuk membaca secara mendalam, membaca ulang Ya, tesis-tesis saya secara mendalam. Seperti itu kendalanya, Coach. Yang saya rasakan, sebetulnya sedih sih ya, Coach, karena
terlalu sibuk sama pekerjaan kantor seperti itu, sampai tidak bisa untuk mengembangkan kompetensi diri seperti itu, Coach. Yang saya dengar, hmm, teman-teman yang lain, beberapa teman gitu yang satu angkatan dengan saya memang sudah mulai untuk sekolah lagi, sekolah S3 gitu, Coach. Dan beberapa orang sudah naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Seperti itu, Coach. Sedangkan saya masih di sini seperti itu, eh, karena menurut saya memang saya tidak punya waktu untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Makanya saya pikir ini adalah waktunya untuk mengembangkan kompetensi diri. Ini kenapa ya, Kak? Oke. Bentar. Hmm. Nah, dari penjelasan Kak Citra tadi bahwa kendalanya karena terlalu sibuk, artinya bahwa saya boleh menyimpulkan bahwa kendalanya di waktu, begitu. Kendalanya, iya, di waktu juga, Coach. Iya, karena terlalu sibuk di kantor, maka waktu untuk membagi waktunya itu yang menjadi kendala dari Kak Citra ya. Iya, betul, Coach. Oke, jadi eh, penyebab dari kendala yang dihadapi tadi adalah karena waktu ya. Boleh saya simpulkan seperti itu? Iya, Coach. Apa hasil yang ingin Kak Citra capai atau yang diinginkan Kak Citra dari kendala tadi? Baik. Em, dari kendala tadi, hasil yang saya inginkan adalah em, lebih banyak baca ya, Coach. Karena saya tidak punya waktu, saya ingin punya banyak waktu untuk lebih banyak membaca. Seperti itu, Coach. Kenapa saya harus banyak membaca? Karena saya harus mengulang lagi pembelajaran saya pada waktu saya mengerjakan tesis di master degree. Kenapa? Karena yaitu jurusan yang akan saya ambil itu linear dengan jurusan S3 saya, yaitu kebijakan publik. Jadi saya ingin sekali punya banyak waktu untuk banyak membaca. Seperti itu, Coach. Apa langkah yang akan Kak Citra lakukan? Yang langkah untuk supaya bisa membaca tadi. Baik. Langkah yang akan saya lakukan itu em, mungkin saya harus lebih memikirkan prioritas ya, Coach. Prioritas dalam hidup saya. Karena selama ini saya merasa memang saya terlalu memprioritaskan pekerjaan seperti itu. Jadi mungkin sedikit demi sedikit saya bisa menyusun kembali jadwal-jadwal di pekerjaan saya sehingga saya mempunyai waktu untuk lebih banyak lagi membaca. Seperti itu, Coach. Oke, kapan Kakak Citra mulai membuat langkah untuk menyusun kembali, mengevaluasi kembali untuk bisa menyediakan waktu untuk prioritas diri itu? Baik, em, saya akan melakukannya secepatnya, Coach. Mungkin di bulan Maret seperti itu, Coach. Saya akan menyusun kembali jadwal-jadwal saya agar saya bisa lebih banyak waktu untuk membaca. Oke, kalau Kak Citra sudah menyusun waktu untuk bisa membaca, kira-kira apa yang dirasakan? Hmm, pasti happy ya, Coach. Karena akhirnya saya punya waktu untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Seperti itu. Iya, jadi kalau Kak Citra sudah eh, punya waktu untuk membaca, artinya bahwa sudah siap untuk kalaupun nanti pada waktunya untuk diwawancarai, Kak Citra rasa bagaimana kalau sudah siap diri betul dengan menyiapkan waktu membaca tadi? Jika saya sudah punya waktu banyak untuk membaca, saya sudah siap menghadapi wawancara tersebut, Coach. Oke,
selain membaca? Mungkin ada langkah lain lagi? Hmm, Langkah lain lagi, kalau untuk menuju wawancara, menurut saya sampai detik ini sih hanya membaca, Coach. Tetapi memang jumlah yang dibaca itu beraneka ragam, bukan hanya buku, tetapi juga jurnal internasional seperti itu. Jadi langkahnya sementara ini memang hanya itu menurut saya, Coach. Ya. Jadi Kak Citra rencana untuk membaca prioritas apa yang lebih dulu? Baik, yang pertama saya akan mengulang kembali, yaitu tesis saya. Pembahasan mengenai tesis saya itu apa isinya, saya akan mengulas kembali waktu saya research di master degree seperti apa. Yang kedua, saya akan mulai membaca dari daftar pustaka di tesis saya. Jadi semuanya mengulang dari awal seperti itu, Coach. Oke. Dari penjelasan Kak Citra tadi bahwa sepertinya Kak Citra ingin sekali supaya bisa lolos wawancara. Apakah seperti itu? Betul, Coach. Oke. Untuk itu, kira-kira apa langkah yang akan Kak Citra lakukan supaya tujuan Kak Citra lolos wawancara tadi bisa tercapai? Baik. Saya akan meluangkan waktu. Yang pasti langkah pertamanya untuk meluangkan waktu adalah saya akan menyusun kembali jadwal saya di kehidupan saya, keseharian saya, Coach. Sehingga saya bisa lebih banyak waktu untuk membaca. Seperti itu, Coach. Ya. Apa sumber daya yang dibutuhkan dalam proses untuk membaca tadi? Baik, sumber daya yang dibutuhkan cukup banyak ya, Coach. Termasuk alatnya seperti komputer dari handphone juga bisa, yang pasti menggunakan YouTube, eh, yang pasti Google, dan bahkan artificial intelligence atau AI seperti itu. Karena zaman sekarang informasi bisa didapatkan dari mana saja. Seperti itu, Coach. Oke. Apa dampak dari apa yang Kak Citra lakukan? Dampaknya, pastinya menurut saya akan bisa menghadapi wawancara tersebut. Seperti itu, Coach. Apa situasi yang muncul saat wawancara itu sudah berhasil atau sudah lolos? Baik, situasi yang muncul pastinya eh, saya akan gembira, bahagia, dan saya pasti akan menyampaikan ke keluarga saya yang pertama, yang kedua ke kolega saya di kantor. Seperti itu, Coach. Oke, oke. Apa kesimpulan yang dapat Kak Citra ambil dari sesi coaching kita kali ini? Baik, terima kasih sudah menanyakan kesimpulan, Coach. Jadi memang tadi saya mengikuti sesi coaching bersama Coach Evi karena saya menghadapi kegelisahan, yaitu saya mau mengambil S3 di KOIKA, terutama di KOIKA, eh, tetapi saya ada kekhawatiran untuk menghadapi sesi wawancara. Seperti itu. Jadi tujuan saya mengikuti sesi coaching ini adalah saya ingin lolos wawancara KOIKA. Seperti itu. Nah, kemudian tadi Coach Evi sudah menanyakan sumber daya saya, kemampuan saya, dan saya jadi eh, semakin yakin bahwa saya ternyata mampu menghadapi itu semua. Kemudian langkah-langkah apa yang saya ambil? Karena saya tadi pikir, oh iya ya, ternyata saya itu tidak punya waktu untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Jadi saya akan menyisihkan waktu dengan cara menyusun jadwal keseharian saya agar saya mempunyai lebih banyak waktu untuk membaca, untuk mempersiapkan diri menghadapi wawancara KOIKA tersebut. Seperti itu, Coach. Terima kasih banyak. Oke, apa action plan yang akan dibuat oleh Kak Citra? Baik, action plan yang akan saya buat.
adalah yang pertama, seperti tadi yang saya sampaikan, di bulan Maret, saya akan menyusun ulang jadwal keseharian saya. Eh, jadi saya tidak memprioritaskan pekerjaan saya, tetapi menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk membaca. Seperti itu, Coach. Baik, eh, sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi coaching, tetapi apakah Kak Citra butuh feedback dari saya untuk Kak Citra? Baik, sejujurnya saya butuh feedback dari Coach Evi. Apa yang dibutuhkan Kak Citra dari saya? Baik, saya butuh masukan, Coach. Cara saya untuk memprioritaskan sesuatu seperti itu, karena saya rasa saya belum bisa memilah mana kegiatan yang lebih prioritas di keseharian saya. Seperti itu, Coach. Menurut Kak Citra, prioritas yang Kak Citra butuhkan itu seperti apa? Baik, prioritas yang saya butuhkan untuk saat ini adalah mengejar beasiswa tersebut untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Seperti itu, Coach. Oke, sepertinya yang menjadi prioritas tadi Kak Citra sudah menyampaikan di sesi coaching kita tadi. Mungkin seperti itu yang saya bisa simpulkan. Baik, Coach. Saya jadi paham bahwa prioritas saya sekarang saat ini adalah untuk lolos wawancara dan mengejar beasiswa itu. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama Kak Citra. Apakah Kak Citra ada feedback untuk saya supaya sesi coaching saya ke depannya? Baik, terima kasih juga sudah menanyakan feedback dari saya untuk Coach. Karena biasanya di sesi coaching tempat lain hanya menanyakan satu arah saja. Sedangkan Coach Evi menanyakan dua arah. Terima kasih Coach. Jadi feedback dari saya sudah sangat bagus sekali Coach, sudah sangat baik. Keren Coach. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya sangat bersyukur mengikuti sesi coaching bersama Coach Evi. Dan yang pasti dari bulan Maret sampai ke bulan Desember ada 10 bulan persiapan saya menuju eh, wawancara beasiswa tersebut. Pasti saya akan menghubungi Coach Evi untuk melakukan sesi coaching berikutnya. Seperti itu, Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Citra. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Kak Citra sudah menyediakan waktu juga, kesempatan untuk boleh mempercayakan saya untuk percakapan coaching kita kali ini. Eh, ke depan, kalau ada kebutuhan untuk di coaching, maka saya siap untuk melayani Kak Citra. Oke, semoga coaching kita kali ini bermanfaat untuk Kak Citra. Selamat sore Kak Citra, sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Terima Oke, kasih.